Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu hendak disampaikan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Pengetahuan, pengalaman, talenta, kuduskan semuanya. Agar melalui hamba-Mu, pengajaran firman berdasar Alkitab sajalah yang disampaikan. Urapi umat-Mu satu persatu untuk membaca, untuk mendengar, untuk mengerti, untuk menyimak, dan untuk memelihara firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya memilih pembacaan Alkitab satu ayat dari Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya ulangi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah ayat yang akan kita jadikan untuk perenungan kita pada hari Minggu pertama sesudah Pentakosta ini. Menurut kalender gerejawi, hari Minggu kemarin adalah hari raya gerejawi. Ketika semua umat Kristen di dunia mengingat dan merayakan kembali hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Ketika untuk pertama kalinya Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul dan para murid pada waktu itu. Nah, bacaan kita tadi adalah ayat yang paling terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Inilah ucapan Yesus yang paling terakhir menurut Injil Lukas. Sebab dalam ayat yang ke-9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi inilah kalau bisa dikatakan amanat terakhir. Ada banyak amanat dari Yesus, tapi inilah amanat yang paling akhir. Dan biasanya amanat yang paling akhir itu adalah yang merupakan kesimpulan dari semua amanat-amanat sebelumnya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu jangan pergi meninggalkan Yerusalem sampai janji Allah diturunkan kepada kalian. Dan janji Allah itu digenapi pada hari Pentakosta. Tapi sebelum itu, Yesus berkata begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus memberi murid-murid itu kuasa. Roh Kudus memberi kita kuasa sehingga kita bisa menjadi saksi bagi Kristus. Kata kuasa dalam bahasa Yunani ada dua. Kata yang pertama adalah exousia. Exousia adalah kuasa politik, kuasa ekonomi, kuasa militer, kuasa manajerial, kuasa-kuasa duniawi. Pak Jokowi punya kuasa. Polisi punya kuasa. Hakim punya kuasa. Jangan lupa, tukang parkir juga punya kuasa. Dia suruh maju, maju. Dia suruh mundur, bukan? Semua orang punya kuasa. Tapi bukan itu yang dimaksud. Kata yang dipakai di sini adalah bukan exousia. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah dinamis. Dinamis. Dinamika. Kekuatan, power, energi. Jadi kalau dikatakan Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi, maka yang dimaksudkan di sini adalah Roh Kudus memberi kita kemampuan. Roh Kudus memberi kepada kita kekuatan. Roh Kudus memberi kepada kita kesanggupan untuk menjadi saksi. Itu kata yang pertama. Roh Kudus memberi kita kuasa. Kata yang kedua adalah dikatakan untuk menjadi saksi. Kata kunci kedua adalah menjadi. Kata menjadi
saksi. Menjadi saksi tidak sama dengan bersaksi. Tadi WL kita minta ada yang bersaksi, tidak ada yang bersaksi. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak menjadi saksi. Kata menjadi berarti ada perubahan eksistensi. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau air dikasih teh, dikasih gula menjadi apa? Teh manis. Orang Jakarta bilang teh manis. Kampung saya orang Ambon tidak bilang teh manis. Mereka bilang teh gula. Jadi kata menjadi. Ada perubahan eksistensi. Begitu Roh Kudus memberi kita kuasa, eksistensi kita berubah. Ya. Eksistensi kita berubah menjadi saksi. Ketika saya menjadi pendeta, ketika saya menjadi hamba Tuhan, apakah saya hanya hamba Tuhan waktu berkhotbah? Tidak. Ketika saya menjadi pendeta, saya tidak hanya pendeta waktu berkhotbah. Waktu mengemudi juga pendeta. Waktu berbelanja juga pendeta. Waktu berjalan-jalan juga pendeta. Itulah menjadi saksi. Oleh karena itu dikatakan Roh Kudus memberi kita kuasa menjadi saksi. Ketika kita menerima kuasa dari Roh Kudus, eksistensi kita berubah. Kita menjadi saksi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, komunitas GB Jatinegara Timur ini adalah juga saksi. Ketika Ibu tidak hanya menjadi saksi ketika di gereja. Bapak tidak hanya menjadi saksi ketika di kerja, di pekerjaan. Tapi juga ketika di pasar, di mall, di mana saja. Kita adalah saksi. Di toko, Bapak adalah saksi. Seorang anggota DPR Kristen, di dunia politik, dia adalah saksi. Seorang pebisnis Kristen, di dunia bisnis, dia adalah saksi. Yang dimaksudkan dengan menjadi saksi. Bukan sekedar bersaksi. Bersaksi itu satu bagian kecil dari seluruh menjadi saksi. Oleh karena itu, Roh Kudus memberi kita kuasa menjadi saksi. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan eksistensi kita sebagai saksi? Menjadi saksi. Ada perumpamaan Tuhan Yesus yang sangat terkenal. Dan saya rasa Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua tahu itu. Perumpamaan garam dan terang. Dalam Injil Matius pasal 5. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dalam ilmu tafsir Alkitab, ini disebut kiasan kembar. Kiasan kembar. Kembar artinya ada dua yang sama, tapi juga beda. Itu namanya kembar. Nah, apa persamaan garam dan terang? Apa persamaan garam dan lilin? Sederhana saja. Persamaan garam dan lilin adalah kedua-duanya berdampak bagi lingkungan di mana mereka berada. Garam ditaruh di masakan, dia mempengaruhi masakan itu. Lilin sekecil apapun ditaruh di ruangan yang gelap, dia mempengaruhi ruangan itu. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata bahwa kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia, maknanya ialah bahwa dimanapun orang Kristen berada, kita harus berdampak bagi lingkungan di mana kita berada. Dan untuk berdampak, kita tidak perlu jumlah yang banyak. Bukan berarti saya tidak setuju kalau jumlah orang Kristen di Indonesia bertambah. Tapi toh, kalaupun jumlah kita kecil, kita bisa berdampak. Untuk membuat masakan satu kangkung, satu wajan jadi enak. Apa dibutuhkan garam 1 kilo? Tidak. Segenggam garam sekalipun sedikit, dia bisa mempengaruhi masakan itu. Satu batang lilin yang kecil pun, dia bisa mempengaruhi ruangan itu. Begitu juga kita semua. Dimanapun kita berada, kita berdampak positif bagi lingkungan di mana kita berada. Jadi dalam situasi wabah seperti ini, pandemi seperti ini, juga kita tetap menjadi garam dan terang. Kita berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kita berdampak positif di tengah-tengah segala macam kesulitan yang sedang dialami oleh bangsa kita. Mari jadi garam dan terang. Sekarang saya tanya lagi, walaupun saya jawab sendiri biasa. Apa bedanya garam dan terang?
Apa bedanya garam dan lilin? Sederhana saja. Perbedaannya ada di cara kerja. Garam itu bekerja secara tidak kelihatan. Ketika ibu taruh garam di sayur, garamnya tidak kelihatan. Dia menyebar, larut, tapi mempengaruhi setiap makanan. Dia mempengaruhi setiap molekul dari makanan itu, dari masakan itu. Sebaliknya, terang bekerja secara kelihatan, nyata-nyata. Kira-kira begini, ketika orang lewat dan melihat sebuah gedung di mana ada tanda salib, itu adalah terang. Ketika kita berkumpul hari Minggu di gereja, semua orang tahu bahwa kita adalah orang Kristen. Kita adalah komunitas orang-orang percaya. Itu kita menjadi terang. Tapi keluar dari gereja, ketika kita masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jadi garam. Seorang teolog Belanda bilang begini, hari Minggu ketika kita ke gereja, kita jadi terang. Hari Senin sampai hari Sabtu, di mana saja kita berada, kita menjadi garam. Jadi perbedaannya adalah di cara hadir. Nah, dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, justru mungkin kelilinan kita, hal menjadi terang itu tidak menonjol. Karena kita semua ibadah di rumah, ibadah online. Tapi justru dalam kondisi seperti ini, hal kita menjadi garam. Kegaraman kita itulah yang harus makin dirasa oleh orang-orang sekitar kita. Kita menjadi garam. Mungkin saat-saat ini hal menjadi terang itu tidak terlalu menonjol. Tapi justru di tengah-tengah situasi seperti inilah hal kita menjadi garam itu harus makin terasa. Di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada, kita jadi garam. Lalu buktinya apa? Buahnya apa? Saya rasa bapak-bapak dan ibu-ibu sangat kenal apa yang kita sebut buah roh. Bukti bahwa kita menjadi saksi dengan kuasa Roh Kudus ialah buahnya. Roh Kudus itu buktinya apa? Memang dalam Alkitab ada bukti yang lain. Ialah misalnya dengan bahasa roh, dengan melakukan mujizat. Semua itu juga adalah buah roh. Bukti dari kehadiran roh. Tapi menurut Rasul Paulus, bukti yang paling otentik dari adanya Roh Kudus adalah yang disebut buah roh. Buah membuktikan pohon, bukan pohon membuktikan buah. Dari mana ibu tahu ini pohon mangga? Buahnya, bukan daunnya. Buah membuktikan pohon, bukan pohon membuktikan buah. Oleh karena itu, bukti bahwa kita menjadi saksi dengan Roh Kudus. Bagaimana orang lihat bahwa kita ini adalah saksi dengan kuasa Roh Kudus? Sederhana saja. Tunjukkanlah buah roh itu dalam hidup kita. Dan kita semua hafal, bukan? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Buah roh. Kalau Bapak Ibu baca dengan baik, di situ tidak dikatakan buah-buah roh. Orang seringkali salah baca. Tidak dikatakan di situ buah-buah roh. Hanya dikatakan di situ buah roh. Dalam bahasa Yunani juga tunggal, bukan plural, bukan jamak. Buah roh ialah 1 kasih, 2 sukacita, 3 damai sejahtera, 4 kesabaran, 5 kemurahan, 6 kebaikan, 7 kesetiaan, 8 kelemah lembutan, dan 9 penguasaan diri. Pertanyaan saya adalah, apakah itu adalah 9 buah atau 1 buah? Jawab masing-masing. Tapi jawabannya benar adalah bukan 9 buah. Itu 1 buah. Buah roh. Bukan buah-buah roh. Buah roh. Sederhana saja. Buah pohon mangga ialah buah mangga. Bukan buah pohon mangga ialah mangga, jeruk, pisang, nanas, cabai. Bukan. Kalau ada pohon berbuah begitu, itu bukan pohon mangga.
itu pohon rujak. Sebenarnya buah roh ialah kasih. 8 yang lain itu menjadi ciri dari kasih. Bandingkan dengan 1 Korintus 13 yang terkenal. Dia bilang begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut. Di Korintus, sabar, murah hati, dan seterusnya menjadi ciri dari kasih. Tapi di Galatia, itu digabung semua menjadi satu. Sebenarnya ya, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oleh karena itu, mari kita semua menjadi saksi. Tidak usah dengan gembar-gembur mengatakan saya bersaksi kepada orang lain dengan mengatakan Anda sudah terima Yesus belum. Itu mungkin saja bisa terjadi sesuai dengan kesempatan. Tetapi yang kuncinya adalah cukup tampilkanlah dalam hidup kita kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Orang melihat kita penuh kasih, orang melihat kita sukacita di tengah pandemi, orang melihat kita sabar, orang melihat kita murah hati, orang melihat kita tetap lemah lembut, orang melihat kita tetap menguasai diri. Itu sudah menjadi kesaksian bagi orang lain. Lalu Tuhan berkata, menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu kota di mana murid-murid berada. Yerusalem adalah kota di mana murid-murid berada. Yudea adalah provinsi di mana kota Yudea di kota Yerusalem berada. Samaria itu provinsi tetangga dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi mulai di mana kita berada. Di mana kita berada, kita menjadi saksi. Kalau kita lempar batu ke dalam air yang tenang, riak gelombangnya mulai dari batu yang jatuh, tempat batu jatuh, lalu melebar ke tepian. Gitu juga dampak kita di tengah-tengah lingkungan kita, mulai dari lingkungan di mana kita berada. Itulah lingkungan kita. Dalam konteks kita, lingkungan di mana kita berada sekarang adalah lingkungan Indonesia. Dan kita menjadi saksi di Indonesia. Di tengah-tengah bangsa Indonesia inilah kita menjadi saksi. Kita menjadi saksi melalui apa? Melalui buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu sudah cukup bagi kita untuk menjadi saksi. Makanya dikatakan pekabaran Injil itu adalah pekabaran Injil. Ada 3 model pekabaran Injil. Pekabaran Injil model ya Yesus dan Paulus itu disebut pekabaran Injil intensif. Tapi pekabaran Injil seperti kita menjadi saksi itu adalah pekabaran Injil pasif. Seluruh hidup kita menjadi saksi. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memasuki hari-hari depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Pemerintah kita sedang mencanangkan apa yang disebut new normal. Kita belum tahu membayangkan new normal itu bagaimana. Tapi apapun situasinya, jangan lupa kita tetap adalah saksi. Situasi boleh berubah, tapi status kita sebagai saksi tidak berubah. Sudah tentu ketika situasi berubah, cara kita bersaksi juga disesuaikan dengan situasi. Tapi status kita sebagai saksi tetap tidak berubah. Semoga Roh Kudus memberi kita kekuatan, kemampuan, kuasa, power untuk menjadi saksi. Jadi saya tutup khotbah saya dengan mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian komunitas Gereja GBI Jatinegara Timur ini, selamat menjadi saksi. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah menjelaskan firman-Mu. Roh Kudus sajalah yang memeteraikan pengajaran ini dalam hati, pikiran, dan jiwa anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkannya secara online ini. Kami bersyukur untuk teknologi yang memungkinkan kami untuk beribadah secara online.
Biarlah teknologi ini juga berdampak positif bagi pelayanan gereja di tengah-tengah situasi seperti ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus memeteraikan firman-Mu. Dan Roh Kudus memberi kami kemampuan untuk menjadi saksi. Amin. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Boleh dengan firman